Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang pelajaran akidah akhlak. Pembelajaran 1 dengan bab sikap bersyukur. Apa itu sikap bersyukur? Mari kita pelajari lebih jauh lagi. Pengertiannya, sikap syukur adalah syukur berasal dari bahasa Arab. Bacaannya yaitu syakara yashkuru, yang artinya berterima kasih, ya, berterima kasih. Syukur sama dengan rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat apapun yang diberikan kepada hambanya atau kepada kita. Kita harus mensyukurinya, ya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya atau kepada kita, kita harus mensyukurinya. Karena jika kita tidak mensyukurinya, maka kita akan menjadi orang yang kufur nikmat. Ya, kufur nikmat itu adalah orang yang tidak memiliki rasa syukur. Allah membenci orang yang tidak mau mensyukuri atas nikmatnya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang dalil yang membahas sikap rasa syukur, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi seperti ini, ya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini kata-kata Allah, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Jelas, ya. Jadi Allah berkata, maka ingatlah kepadaku, kepada Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Nah, jadi jika kita ingat kepada Allah, maka Allah sudah pasti ingat kepada kita. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah maksudnya, ya, dan janganlah ingkar kepadaku. Jadi Allah itu tidak ingin hambanya atau tidak ingin kita itu ingkar kepada Allah atau menjadi orang yang kufur nikmat tadi, ya, yang tidak mau mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sekarang adalah macam-macam syukur, ya. Jadi rasa syukur itu ada macam-macamnya, ya. Berterima kasih itu ada 3 caranya, ya. Yang pertama yaitu bersyukur dengan lisan. Yang kedua, bersyukur dengan amal perbuatan. Yang ketiga, bersyukur dengan hati, ya. Baiklah, saya jelaskan. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan atau berterima kasih dengan lisan, berterima kasih kepada Allah, maka kita harus mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu bacaannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Itu adalah bersyukur dengan lisan. Itu seperti itu, ya. Yang kedua, bersyukur dengan amal perbuatan. Maksudnya adalah, ya, kita mensyukuri atau kita berterima kasih kepada Allah dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Kemudian kita berbuat amal yang baik, ya, berbuat amal yang baik, misalnya seperti ibadah, ya, beribadah kepada Allah,
seperti sholat, puasa dan sebagainya, kemudian juga seperti menolong sesama manusia, itu seperti itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kita beramal perbuatan yang baik-baik. Lanjutkan yang ketiga, yaitu bersyukur dengan hati. Nah, macam-macam syukur yang ketiga adalah bersyukur dengan hati. Jadi di dalam hati, selain kita mengucapkan dengan lisan, kemudian dengan amal perbuatan, yang ketiga adalah bersyukur dengan hati. Kita juga mengucapkan di dalam hati dan pikiran. Di dalam hati kita itu bersyukur, berterima kasih, ya Allah, Engkau telah memberikan kenikmatan kepada hamba atau kepada kita, seperti itu. Jadi di hati, di lisan, dan di perbuatan juga kita mengucapkan rasa syukur. Lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sekarang manfaatnya, manfaat bersyukur, ya. Jadi ada manfaatnya dari rasa syukur. Yang pertama, manfaatnya adalah ditambahkan nikmat oleh Allah, ya, jelas itu ya. Jadi kalau kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Kemudian yang kedua, manfaat bersyukur adalah diampuni dosa-dosanya. Jadi dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita menjadi orang yang bersyukur. Lanjut, yang ketiga, yaitu disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya, jelas, karena Allah tadi di surat yang pertama Al-Baqarah ayat 152 tadi sudah jelas ya, bahwa Allah berkata, jika kita ingat dengan Allah, jika kita sayang dengan Allah, maka Allah pun sayang dengan kita, ya. Lanjut, yang keempat, manfaat bersyukur yaitu hati menjadi lebih tenang. Jadi hati kita ini menjadi lebih tenang karena selalu menerima dengan ikhlas apa yang Allah berikan. Kita selalu mensyukurinya karena sangat berharga. Apapun itu yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus mensyukurinya. Baiklah, pembahasan berikutnya adalah contoh sikap syukur kepada Allah, ya. Jadi Bapak beri contoh supaya kalian lebih paham lagi dengan sikap syukur itu bagaimana, ya. Jadi contohnya, yang pertama, contoh bersyukur dengan lisan. Contohnya ya, Pak Agus bacakan. Rafa mendapat hadiah dari kedua orang tuanya. Kemudian Rafa bersyukur atas kenikmatan tersebut dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Ya, jadi syukur dengan lisan, ya, kita mengucapkan dengan lisan atau ucapan, ya. Lisan itu ucapan atau perkataan kita dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seperti itu. Setelah itu baru kemudian jangan lupa kita juga berterima kasih kepada orang tua kita. Lanjutnya yaitu contoh bersyukur dengan hati. Saya bacakan contohnya. Seseorang mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena ia telah terhindar dari suatu musibah kecelakaan, ya. Ia pun mewujudkan dengan melakukan sujud syukur, ya. Ini dengan hati, ya. Ini dengan hati dia mewujudkan rasa syukurnya itu dengan sujud syukur, ya. Seperti setelah sholat berdoa dan sebagainya, kemudian sujud syukur, berterima kasih kepada Allah, ya, di dalam hati bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah kita harus mensyukurinya. Kemudian yang terakhir yaitu contoh
bersyukur dengan amal perbuatan. Contohnya adalah misalnya Hasan bersyukur karena telah diberi anggota tubuh yang utuh oleh Allah SWT. Anggota tubuh ya maksudnya, yaitu anggota tubuh yang utuh yang diberikan oleh Allah SWT kepada Hasan ini ya. Jadi ia mensyukurinya dengan melaksanakan sholat, kemudian untuk menolong orang lain, kemudian untuk membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh perbuatan-perbuatan yang baik ya. Jadi itu adalah suatu perwujudan rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan berbuat amal-amal kebaikan. Alhamdulillah, semoga anak-anak semua mengerti dan paham apa yang sudah Pak Agus jelaskan. Dan jangan lupa, ketika sudah memahami, sudah mengerti, saya harap anak-anak semua juga bisa mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari ya. Jadi selalu bersyukur dan jangan menjadi orang yang kufur nikmat. Nah, orang yang kufur nikmat itu adalah orang yang dibenci oleh Allah SWT. Oke, cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.